Di ujung sana. Itu apa, pesisirnya dipenuhi dengan orang ya, karena emang itu kawasan Pantai Pandan yang sudah dibuka sejak lama ya. Jadi kalau untuk ke Sikluhur sendiri ini belum terlalu eksis ya, kalah sama Pantai. Oke guys, kita sudah mendekati kawasan Kesikurub ya. Namun karena mungkin suasana maju ke sore ya, jadi jalan agak sedikit longsong nih. Nah, orang-orang udah pada arah balik ya. Nah, kalau kita berangkat ke sana, orang-orang banyak ke arah pulang karena ini sudah melewati tengah hari. Biasanya kalau tengah hari seperti ini emang jalanan mulai longgar lagi ya. Nah, lihat nanti suasananya seperti apa, karena kita baru ya ke apa namanya menuju Kesikurub. Ini jalur utama kawasan menuju ujung genteng ya, karena ini jalan mentok nanti ke pas ke laut. Nah, ini kawasan Villa Mandara tuh ya. Dan untuk sepanjang jalan menuju ujung genteng, Kesikurub dan Pantai Pandan ini dipenuhi pohon-pohon kelapa ya. Jadi di sini masyarakat di sini didominasi para apa petaninya itu, yaitu ya kalau di sini istilahnya nyadap ya, Bor. Nyadap kelapa untuk dijadikan gula. Jadi pohonnya cuman kalau kita nampak di depan nih, ada yang pendek, ada yang panjang ya pohonnya. Itu tinggi, maksud saya itu nanti yang tinggi itu ditebang dan digantikan sama bibit-bibit yang baru ya, karena mungkin sudah tidak produktif lagi. Kita belum sampai, namun di perjalanan terus sepertinya hujan deras ya. Di depan nampak kita lihat, biasanya kalau hujan seperti ini yang bertujuan berwisata itu pada minggir ya, menepi, karena mereka kebanyakan kalau di daerah kita ini ya, yang menuju laut dan pantai manapun biasanya menggunakan pick up ya. Pick up, jadi kalau misalkan tersiram hujan seperti ini terpaksa mereka menepi. Nah, jadi jalanan kosong seperti ini guys. Nah, warung-warung dipenuhi motor, mobil, karena itu tadi kalau hujan biasanya mereka tidak mau basah-basahan ya. Karena ini biasanya yang berwisata ke sini tuh untuk wilayah Sukabumi saja, mulai dari Lengkong, kadang-kadang dari Pelabuhan Ratu bergantian juga ya ke daerah kawasan ujung genteng. Nah, seperti ini tuh mereka pada menepi karena cuaca hujan cukup lebat ya. Nah, juga kalau misalkan kita main ke kawasan ujung genteng atau ke Sikluhur Pantai Pandan ya, bagi kalian yang ingin mencicipi gula hangat bisa langsung mampir, karena di sini mereka dari pagi sampai sore ya memproduksi gula merah yang kalau kata orang sini disadap ya dari pohon kelapanya langsung. Jadi kawasan ujung genteng ini salah satu kawasan penghasil gula terbesar ya untuk wilayah Surade dan sekitarnya, Ciracap, ujung genteng. Pokoknya di sini kita lihat nampak perjalanan dipenuhi ya. Guys, hujan semakin deras dan kita sepertinya tersasar ya, karena kita mau belok ke Kesikurub, tahu-tanya kelewat ya. Karena tadi kita fokus ngeliatin hujan, jadi jalannya tidak terlihat ya, karena hujan sangat lebat sekali seperti ini. Jadi kita putar arah lagi guys, putar arah dan seperti ini. Aduh,
sedikit ya, karena cuaca hujan yang deras. Kita tutup arah guys. Ya halo, di Pantai Panan. Bung Adi, siap. Nanti kalau ada orang kumpul-kumpul minggir sedikit, kita tanya dulu. Ini apa anjir ngajak ke pengunjung? Bukannya. Mending dukanya itu kalau ngomongnya ke orang Depok. Nah, pada berteduh guys. Pada penulis di pinggir-pinggir jalan ini. Oke guys, sepertinya menuju vilanya. Nah, Hah? iya lain ya. Ting lain. Stop lu, kita tanya guys ya. Depan dikit. Oke guys, kita akhirnya sedikit kesasar barusan, tapi balik lagi dan akhirnya kita masuk ya, pintu masuk. Namun kita lihat jalan di depan belum begitu bagus, tapi tidak terlalu becek ya, karena ini ada pengerasan batu itu apa namanya ini ya, seperti itulah pokoknya. Dan Ya, itu berletak, guys. Seperti yang kita lalui, setiap jalur tadi dipenuhi pohon kelapa, dan ke dalam pun seperti ini, banyak pohon kelapa. Nah cuman kalau yang sebelah kiri ini mungkin kawasan pesawahan ya, juga yang orang-orang berternak sapi, kerbau, kambing, biasanya mereka menggembala di sini. Jadi tidak seluruhnya kawasan di sini ditanami pohon kelapa ya guys. Nah, kita lihat, nampak di depan kita kayaknya tidak lama lagi ya, tidak lama lagi. Oke, kita ini masuk di portal, lurus saja karena portalnya dibuka ya, Gratis guys. gratis mungkin guys, Karena mereka udah hujan. mungkin karena hujan atau emang untuk kawasan seperti Kesikuhur Pantai Pandan ini kita biasanya sih masuk tidak ditarget harus bayar berapa pakai karcis ya. Cuman di sana ada kotak amal, jadi kita ngasih seikhlasnya aja. Kita sudah memasuki kawasan pinggir pantainya guys. Di depan banyak pohon pandannya. Oke, berbeda dengan kawasan yang di pinggir jalan alternatif tadi. Kalau di sini kita lihat pesawahan yang cukup luas ya. Di bawah ngomongnya diam baik. Pesawahan yang cukup luas. Kayaknya dia lagi kurang mood ya. Belum tidur ya. Dari pemandangannya didominasi pohon pandan layaknya laut-laut yang ada di kawasan selatan ini ya. Nah, sudah nampak rekan-rekan kita juga di depan ya. Nah, ini banyak kambing, sapi ya. Karena mungkin selain mereka bekerja sebagai penghasil gula, mereka juga berternak guys. Kawasan ini masih ramah lingkungan, belum terlalu banyak pengunjung karena mungkin untuk di daerah sini emang banyak sekali ya. Karang Panten. Nah, ya. Ini juga dinamakan Karang Panganten ya. Nah, ada pintu masuk di depan. Kita masuk sebelah kanan guys.
Oke, nah, sepertinya kita sudah sampai dan di depan rekan-rekan kita sudah pada menunggu, guys. Nah, kalau kita lihat di media-media ya biasanya ada tempat-tempat buat berfoto, cuman lokasinya belum kita temukan sebelumnya. Kita berhenti dulu di warung ya, guys. Oke. Akhirnya nyasar, guys. Akhirnya kita sampai di kawasan Kesik Luhur ya. Kita berhenti di warung yang kita tuju. Kita sudah sampai di kawasan pantai Kesik Luhur ya. Tadi saya salah nanya ya. Nanyanya Kesik Urug, padahal ini Kesik Luhur. Dan kita sudah sampai di warungnya ini, kalau nggak salah katanya warung Mang Pian ya. Warung Mang Pian ini salah satu warung yang ada di kawasan pantai Kesik Luhur. Dan mungkin di warung ini katanya juga tersedia istilahnya makanan kuliner laut ya, siput-siput. Ada layur, ada mungkin ikan-ikan lainnya yang ada di kawasan sini. Cuman tidak nampak yang punya warung. Mang Piannya mana? Mungkin di belakang ya, guys. Ini bosnya ya? Bosong. Kita di sini bertemu bersama yang punya warung ya, Mang Pian. Yang dimana seperti saya bilang tadi, beliau ini warung ini menyediakan berbagai macam siput, ikan laut. Mulai dari mungkin yang lagi beliau ini apa? Potong-potong ini ikan apa Bang ini? Ini ikan kakap. Nah, ini ikan kakap. Ikan kakap. Ini biasanya ciri khasnya dibakar ya. Ini biasa kalau misalkan di hari-hari seperti ini banyak sekali yang pesanan-pesanan. Ada juga, ada. Ini udah lama buka warung di sini? Belum lama. Selain ikan kakap yang menjadi primadona atau yang digemari banyak pendatang, itu ikan apa ini? Cumi. Ya, Itu cumi berukuran kecil, besar. Sedang. Oke. Ikan layur ada. Ikan layur. Ikan layur juga ya. Ada. Ikan layurnya seperti saya bilang tadi. Kue. Sepertinya bagi kalian yang berwisata di wilayah Pandan, Kesik Luhur, Ujung Genteng ya, bisa mampir ke warungnya Mang Pian. Karena warung Mang Pian ini menyajikan kuliner siput khas wilayah selatan. Mantap. Oke, kita jalan-jalan. Ya, Di sini siap. bisa renang nggak Bang? Enggak bisa. Nggak bisa. Nah, oke guys, di sini kita nggak bisa renang dan mungkin kita akan lihat di pinggir lautnya. Jangan kemana-mana di channel dari SRD Channel. Jangan lupa like and subscribe dan komen. Oke, nanti kita langsung masuk ke dapurnya ya. Di sini si abang kayaknya seperti lagi bakar cumi ya. Ini cumi Bang ya? Ya, ada cumi, ada sayur. Ini cumi ya. sesuai selera. Dan yang sedang dibakar ini sepertinya kalau nggak salah ini ikan layur ya. Ikan layur ini satunya kisaran berapa kilo ini? Ada sepertinya lumayan ini. Variasi, ada yang sekilo 3 biji, 3 ekor, ada yang sekilo 2. Kalau cuminya ini rata-rata 1 kilonya ada berapa ini? 1 kilo, ada yang 2, ada yang 4. Minimal 2, maksimal 4. Ini pesanan dari pendatang ya Bang ya? Iya, dari pendatang. Sepertinya ada pesanan dari mereka yang berwisata di sini. Dan kita lihat lagi ya. Dengan Bapak siapa ini? Pak Faisal. Ya, coba lihat sini. Masuk YouTube ya. Dari SRD Channel, mantap. Mantap. Oke, terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Di Kesik Luhur juga ini di warung Mang Pian menyediakan sambal hiris ya guys. Sambal hiris ini adalah sambal yang tidak istilahnya semua daerah tahu ya di Indonesia ini, cuman di beberapa daerah saja, terutama di kawasan Pajampangan ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini paling enak di sambal. Ada juga menu lainnya olahannya itu ditumis ya. Ditumis dibarengin dengan biasanya buah pepaya. Dipetik dulu nanti disambal ya guys ya,
sini juga ada Bang Giki. Halo Bang Giki. Halo. Nah, kita nantikan rasanya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, saksikan keseruannya. Oke guys, ini bagian kawasan lain ya yang ada di Gesikluhur seperti ini. Oke, terdapat saung-saung buat berteduh ya. Ini belum terlalu banyak yang berwisata ke daerah Gesikluhur ini ya, karena mungkin banyak orang yang belum mengetahui, karena ini baru yang dibuka untuk kawasan Biopark Ujung Genteng sini. Dan di sini tidak seperti kawasan lainnya ya, tidak bisa berenang karena nampak ombaknya sangat besar sekali. Di hari-hari biasa pun walaupun keadaan surut tidak bisa renang ya, kecuali di kawasan Minajaya. Ini hamparan pasir yang begitu luas, bersih dan tidak terlalu banyak sampah ya. Nah, ini masih tetap terjaga. Jalan atuh, papa. Ini guys, yang kita lihat di depan ya. Mungkin untuk kawasan di sini belum terlalu banyak orang, cuman yang kalau di ujung sana, itu pesisirnya dipenuhi dengan orang ya, karena emang itu kawasan Pantai Pandan yang sudah dibuka sejak lama ya. Jadi kalau untuk Gesikluhur sendiri ini belum terlalu eksis ya, kalah sama Pantai Pandan. Dari pembangunannya pun di sana sudah banyak sekali warung, kalau di sini cuman beberapa aja ya. Kita lihat, kalau di situ banyak sekali ya wisatawan yang datang. Oke guys, ini tahu ada apa? Tiba-tiba di perjalanan sore hari biasanya longsong, ini tiba-tiba macet seperti ini. Kita nggak tahu ya, ini macet total. Di depan ada apa kita nggak tahu. Cuman kita akan lihat nanti seperti apa. Coba nongol, kira-kira di depan itu ada apa? Sepertinya ada mobil di depan. Oke guys, mulai berjalan lagi. Oke, di belakang juga masih macet. Nah, biasanya ini sih jalur yang istilahnya jarang ada seperti ini ya, apalagi di sore hari. Coba kali aja ada sesuatu di depan. Jalan sedikit berhenti lagi. Kulit karak update tina ieu tina grup. Tutup buka.
Ini panjang. Oh, berarti ramai ke Pandan yang pada pulang. Tadi kan pinuh Pandan mah di pasisir. Pinuh. Air atau boga Pandan. Ada seilas nah Pandan. Khusus tarik. Beres. Hari tadi orang terakhir kan itu dengan si tarik kata 5.000 ya? mobil 10.000. Atau 5.000, mobil 10.000. Bukan di Taripan Cikopo. Orang ngejualan bane hungkul jeung bayi. Oke guys, barusan kita bertanya sama pengendara, katanya terjadi macet itu karena perempatan yang menuju Pantai Pandan ya. Karena Pantai Pandan ini bersebelahan dengan Kesikluhur ya. Jadi mungkin buka tutup keluar masuk, jadi macet seperti ini. Panjang sekali guys. Anda bisa lihat situasi kondisi lalu lintas di malam ini. Sepulangnya kita dari mana ini? Pantai Karang Pengantin menuju pulang ke rumah ya guys. Ternyata di jalanan macet sekali guys. Entah ada apa kabarnya di depan karena adanya persimpangan antara Pantai Pandan ya, yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat, macet seperti ini. Mungkin sistem tutup buka digunakan di sini. Oke, para wisatawan yang mengarah ke pantai masih banyak ya guys hingga malam ini. Oke, Anda bisa lihat. Oke, kita terus berlanjut melihat perkembangan apakah yang masuk, yang keluar guys. Ini yang kayaknya nginep bertender ya. Ini penampakan pertigaan yang membuat kedalamannya di malam hari ini. Anda bisa lihat. Oke, yang masuk ke kanan ke kiri ya, banyak sekali para wisatawan yang masih mengarah ke Pantai Pandan. Walaupun hari sudah gelap, mereka berbondong-bondong menuju pantai. Wih guys, Anda bisa lihat guys, begitu serunya. Mereka semuanya berbondong-bondong untuk ke pantai, hanya sekedar menghilangkan kepenatan di rumah bersama keluarga tentunya. Mereka menggunakan roda 4, ada yang menggunakan roda 2 tentunya. Walaupun hari semakin malam, mereka tetap berjuang untuk menuju pantai tujuan mereka bersantai. Oke, Anda bisa lihat begini penampakannya guys. Kemacetan yang ya jarang sekali terjadi, atau mungkin pemandangan yang unik di wilayah Jampang Kulon dan sekitarnya. Oke, sudah lancar guys. Jadi mudah-mudahan kita juga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa, tentunya masih tetap bersama Daya SFD Channel. Oke, terima kasih, bye bye.